pengamanannya Jogja sudah 100% pasti dijamin aman. Segala tindak kejahatan sudah aman. Nggak expect sih bakal sebanyak ini ternyata, kan memang hari-hari biasa. Karena kemarin juga kan ada demo juga kan, mungkin aku kira bakalan sepi, tapi ternyata sama aja Malioboro tetap rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini, hari Sabtu 6 September 2025 adalah long weekend atau libur panjang dalam rangka hari Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada hari Jumat 5 September 2025. Nah, seperti biasa ketika libur panjang, maka kota Jogja khususnya Malioboro akan dipadati wisatawan dari luar kota Jogja. Nah, malam ini kita akan melihat suasana dan situasi terkini kota Yogyakarta khususnya Malioboro saat libur panjang atau long weekend. Perjalanan kita diawali dari kawasan Tugu Yogyakarta, dilanjutkan menuju Jalan Margo Utomo dan berjalan kaki ke arah selatan menuju Jalan Malioboro sampai dengan titik 0 km Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami malam ini di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di kawasan Tugu Jogja ya. Tugu Jogja adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Tugu Palputih Yogyakarta terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Mangkubumi atau Jalan A.M. Sangaji, dan Jalan Margo Utomo. Nah, seperti inilah suasana di kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada malam hari ini. Nah, di sebelah tenggara dari Tugu Palputih Yogyakarta terdapat monumen Tugu Golong Gilig. Nah, monumen ini memberikan informasi tentang bentuk Tugu Palputih saat pertama kali didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, seperti yang nampak di depan kita. Nah, di sini kita juga bisa melihat sumbu filosofi Yogyakarta secara lebih jelas ya, dengan 3 ikon penting, yaitu Panggung Krapyak di sisi selatan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di posisi tengah, dan Tugu Palputih Yogyakarta di sisi utara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sumbu filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan 3 ikon penting tadi dan bertajuk The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmark. Telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 19 September 2023 karena dinilai memiliki arti penting secara universal. Nah, secara filosofi, sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Nah teman-teman, dari kawasan Tugu Palputih Yogyakarta selanjutnya kita bergerak ke arah selatan ya, menuju Jalan Margo Utomo. Nah, kalau kita perhatikan di Jalan Margo Utomo yang saat ini kita lewati, kondisi lalu lintas saat ini terlihat masih ramai lancar ya. Namun di jalur di sebelah kanan kita, yaitu di jalur lambat, saat ini dipenuhi oleh mobil-mobil plat luar Jogja yang parkir ya di sisi barat dari Jalan Margo Utomo. Nah, di Jalan Margo Utomo ini juga terdapat salah satu kantor surat kabar harian atau koran tertua di Yogyakarta dan masih eksis sampai sekarang, yaitu Kedaulatan Rakyat yang lokasinya ada di sebelah kiri kita tadi ya. Di mana media massa ini terbit pertama kali sejak tanggal 27 September 1945. Nah, sementara kami laporkan untuk kondisi cuaca hari ini di kota Jogja terpantau cerah berawan ya. Dan saat ini suhu udara terpantau di 32 derajat Celcius. Nah, salah satu kuliner yang paling favorit ya di Jalan Margo Utomo ini salah satunya adalah angkringan Kopi Jos. Nah, Kopi Jos sendiri merupakan minuman khas warung angkringan di Jogja ya. Nah, keunikan dari Kopi Jos ada pada cara penyajiannya yang mencelupkan arang panas ke dalam kopi ini yang mengeluarkan bunyi jos sehingga dinamakan Kopi Jos.
Nah, dilansir dari laman Visiting Jogja yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, kopi jos ternyata hasil racikan dari angkringan Lekman pada tahun 1968. Awal mula kopi jos muncul dikarenakan pada saat itu banyak pelanggan dari Jawa Timur yang memesan kopi klothok, yakni kopi yang dibuat dengan cara merebus kopi, gula, dan air secara bersamaan. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan teman-teman. Di sebelah kanan kita ini adalah pintu timur dari stasiun kereta api Yogyakarta. Nah, kemudian di depan kita ini adalah perlintasan kereta api di kawasan Malioboro. Nah, selanjutnya kita akan menuju kawasan Malioboro dengan menyeberangi perlintasan kereta api ini ke arah selatan ya. Nah, saat ini kita sedang melintasi perlintasan kereta api teman-teman ya, dan suasananya sangat ramai sekali di sini. Dan pintu perlintasan kereta api ini juga merupakan batas ya antara Jalan Margo Utomo yang ada di sebelah utara dengan kawasan Malioboro di sisi selatan ya. Nah, kita sudah mulai memasuki kawasan Malioboro teman-teman. Di depan kita ini ada jalan arah ke kanan. Ini adalah jalan Pasar Kembang ya. Kemudian arah ke kiri ini adalah jalan Abu Bakar Ali. Dan dari lokasi ini kita akan terus lurus ke arah selatan menuju jalan Malioboro, dan selanjutnya kita akan berjalan di sisi barat jalur pedestrian jalan Malioboro. Bu, yang nyebrang Bu, lewat sini Bu. Yang nyebrang lewat sini, mau yang nyebrang. Nah teman-teman, saat ini posisi kita berada di ujung utara jalan Malioboro, dan salah satu lokasi favorit ya untuk berfoto atau untuk mengabadikan momen selama berkunjung di kawasan Malioboro ini adalah plakat Malioboro yang lokasinya ada di ujung utara jalan Malioboro ya. Sugeng Dalu, selamat malam Bapak. Selamat malam, Jogja Istimewa. Oke. Mau bisa nggak waktunya sebentar Pak? Ya, Ya sebentar. Mau dengan Bapak siapa? saya Bapak Agus. Bergodo apa Bapak ini namanya? Bergodo Surat Mojan. Bergodo Surat Mojo. Ya, Dari kementerian mana Bapak? Danurejan. Total personil ada 26 orang. Ada 25 orang. Nanti pasukan tombaknya ada sekitar 12 orang. Sisanya nanti pasukan musik atau melonel. Kita tugas mulai jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam, dibagi beberapa titik. Nanti ada beberapa zona 1 sampai 6, di mana masing-masing zona terdiri dari 4 personil, untuk 2 di barat dan 2 di timur, seperti itu. Lalu kalau untuk pasukan Bergodo sendiri, apakah di Jalan Malioboro ini setiap hari ataukah ada hari-hari tertentu Bapak? Hanya untuk long weekend aja. Long weekend aja, karena biasanya kalau long weekend itu kan banyak wisatawan yang datang ke Jogja. Kita sebagai pasukan Bergodo ditugaskan untuk memberi kenyamanan, keamanan, juga informasi kepada para wisatawan ke Jogja. Tugas Bergodo sendiri kalau berjaga atau berada di Jalan Malioboro ini bertugas untuk apa saja Bapak? Kita bertugas untuk memberi informasi kepada wisatawan yang datang ke Jogja. Seandainya nanti butuh informasi tempat-tempat ATM, tempat ibadah, atau hotel-hotel, atau jalan-jalan di sekitar Malioboro, juga tempat keamanan di sekitar Malioboro, seperti itu. Lalu apakah
ada kejadian atau sesuatu yang unik berhubungan dengan wisatawan yang bertemu dengan Bapak sebagai salah satu pasukan Pernah, berjoget? dulu pernah, sering Mbak, bahkan sering kalau Jogja lagi padat itu kita sering menemukan anak kecil yang tertinggal, jadi kita koordinasi nanti sama teman-teman pasukan berkota yang lain, juga sama dengan koordinasi dengan Pol PP ataupun yang Jogo Boro, seperti itu kita koordinasikan bersama-sama biar nanti bisa ketemu lagi dengan saudara keluarganya yang terpisah. Kalau untuk keamanannya, Jogja sudah 100% pasti dijamin aman. Segala tindak kejahatan sudah aman. Himbauan Bapak sebagai salah satu pasukan berjodo yang bertugas di Jalan Malioboro ini untuk para wisatawan yang datang mengunjungi Jogja khususnya Jalan Malioboro, Bapak. Himbauan dari Bergodo sendiri tetap berhati-hati, jaga kesehatan dan enjoy Jogja. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan Amin. selamat Terima kasih. bertugas di Jalan Malioboro ini, Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Malioboro dan kita berjalan ke arah selatan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan malam ini suasananya cukup ramai teman-teman ya. Ayo, buat yang pengen request atau pengen nyanyi bareng kita nih, like-kan ke official kita. Yuk Mas Juna, saatnya mengakomodir keinginan teman-teman pengen dengerin atau pengen bawain lagu apa ke sini. Nah salah satu keunggulan wisata di Jalan Malioboro ini, kawasan ini banyak ditanam pohon asem ya, sehingga menjadi teduh dan asri. Oleh karenanya banyak wisatawan yang betah berlama-lama berada di kawasan ini meski cuaca cukup panas ya, khususnya di siang hari. Nah di sini setiap 100 meter ada pohon gayam dengan nama ilmiah Inovarvus edulis, dan di antara pohon gayam itu sekitar 10 meter ditanami pohon asem ya dengan nama ilmiah Tamarindus indica. Nah salah satu ciri khas dari kota Yogyakarta khususnya di Jalan Malioboro ataupun Jalan Margomulyo ini adalah keberadaan andong wisata, dan andong wisata ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain ya di Indonesia. Andong wisata merupakan alat transportasi tradisional yang hanya ada di Malioboro ya, dan saat ini masih digunakan sebagai transportasi berbasis wisata ya. Nah di kota Jogja, andong wisata ini banyak dijumpai di sepanjang kawasan Malioboro ya, ataupun di area depan Plaza Malioboro seperti yang kita lihat saat ini teman-teman. Nah teman-teman, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:30 ya. Dan kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Malioboro ini tidak dilewati kendaraan pribadi maupun kendaraan bermotor lainnya ya. Karena saat ini diterapkan CFN, jadi Car Free Night. Nah CFN ini diberlakukan setiap hari dari pukul 18 sore sampai dengan pukul 21 malam ya. Nah saat CFN diberlakukan maka hanya kendaraan tertentu saja yang bisa melintas di kawasan Malioboro. Antara lain ada bus umum yaitu Trans Jogja, kemudian kendaraan tanpa mesin ya seperti sepeda, kemudian andong maupun becak. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan Plaza Malioboro. Nah Plaza Malioboro ini adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di kota Yogyakarta, didirikan pada tahun 1993. Mal ini menyandang status sebagai mal pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Letak mal berada di tepi Jalan Malioboro dan merupakan salah satu objek wisata terpopuler di Yogyakarta ya. Nah awalnya dibangun dengan nama Mall Malioboro, kemudian berganti nama ya pada tahun 2022 setelah berpindah pengelolaan dari
PT Jogja Indah Sejahtera menjadi PT Setia Mataram Tritunggal, anak perusahaan dari Ambarukmo Group yang juga mengelola Plaza Ambarukmo. Nah, Plaza Malioboro ini juga salah satu pusat perbelanjaan yang selalu ramai setiap harinya ya di Jalan Malioboro. Dan di sini teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam kuliner pilihan ya, karena di Plaza Malioboro cukup banyak tersedia berbagai kuliner, baik itu kuliner lokal maupun kuliner waralaba dengan berbagai menu internasional tentunya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan semakin ke arah selatan, pengunjung ataupun wisatawan yang memadati kawasan Malioboro ini semakin banyak dan semakin ramai ya, seperti yang terlihat di depan kita. Saat ini cukup banyak wisatawan yang melintasi kawasan di depan Plaza Malioboro ini. Nah, dari kawasan Plaza Malioboro kita terus berjalan ke arah selatan teman-teman, menyusuri Jalan Malioboro ya. Dan saat ini kita berpindah di jalur pedestrian sisi barat Jalan Malioboro ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kanan. Ini akan menuju Jalan Dagen ya. Dan Jalan Dagen sendiri merupakan jalan di sayap Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit ya bagi wisatawan untuk menginap saat berada di Jogja. Nah, di sini terdapat banyak hotel dan penginapan mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget. Nah, beberapa hotel yang cukup bagus antara lain ada Wis Hotel Malioboro, L Hotel, Blue Sapphire, Grand Malioboro Yogyakarta. Nah, selain hotel juga ada berbagai kuliner yang cukup menarik ya yang terdapat di Jalan Dagen. Antara lain di sini ada gudeg, wedang ronde, bakmi Jawa, dan toko oleh-oleh bakpia. Nah, teman-teman, saat ini kalau kita perhatikan di sisi sebelah kanan kita ini banyak outlet oleh-oleh ya yang mulai bermunculan di Jalan Malioboro ataupun Jalan Margo Mulyo ya. Dan kondisi ini akan makin banyak pilihan buat teman-teman untuk mencari makanan ataupun cenderamata di kawasan Malioboro. Nah, saat ini kita masih terus berjalan ke arah selatan di Jalan Malioboro, dan kalau kita perhatikan pengunjung pada malam hari ini di lokasi atau sekitar kawasan ini sangat ramai sekali ya. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada pintu atau gapura ya, dan gapura ini adalah regol barat atau pintu barat dari Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, Kak. Mau dengan kakak siapa ini? Dengan kami Pengunjung atau wisatawan dari mana, Kak? dari Jakarta. Jakarta ya. Oh, di hari ini hari Sabtu tanggal 6 September 2025 bertepatan dengan liburan long weekend. Kenapa kakaknya memilih kota Jogja sebagai kota tujuan wisata kali ini, Kak? Dikarenakan di sini banyak kuliner-kuliner juga yang harus dicoba dan tempat-tempat favorit juga yang menurut aku sangat Instagramable gitu. Jadi patut buat untuk berkunjung di Malioboro. Oh, kakaknya sudah atau rencananya mau kulineran apa aja, Kak? Kulineran, sekarang lagi mau coba di Oman Coffee deh, yang di dekat Tugu itu. Oh, kakaknya sudah wisata kemana aja di Jogjanya ini, Kak? Oh, tadi barusan dari pantai ke Gunung Kidul itu. Terus siangnya kita langsung sini jalan-jalan nyari oleh-oleh. Tadi beli oleh-oleh apa aja sih, Kak? Aduh, kan kebetulan besok baru pulang, jadi sekarang baru beli oleh-oleh baju aja sih. Oh,
hari ini kak? Nggak expect sih bakal sebanyak ini ternyata, karena emang hari-hari biasa. Karena kemarin juga kan ada demo juga kan, mungkin aku kira bakalan sepi, tapi ternyata sama aja Malioboro tetap rame. Sorry. Udah berapa kali kakaknya berkunjung ke kota Jogja ini kak? Ya 3 kali deh, 3 kali ini. Apa yang disukai tentang Jalan Malioboro khususnya kak? Ada suasana beda tersendiri nggak sih dari kota-kota lain, jadi memilih untuk berkunjung lagi ke sini. Satu kata untuk Jalan Malioboro di malam minggu kali ini apa kak? Istimewa. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat berlibur di kota Jogja kak, sehat selalu. Selamat malam. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan dan posisi kita saat ini berada di Jalan Margomulyo. Perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Margomulyo ini sebelumnya bernama Jalan Ahmad Yani. Namun pada bulan Januari tahun 2013, pemerintah kota Yogyakarta mengganti nama Jalan Ahmad Yani menjadi Jalan Margomulyo dengan tujuan untuk mengembalikan nama jalan ke nama aslinya, untuk mengembalikan makna filosofis sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Simpang 4 Ketandan. Di sebelah kiri kita ini ada Gapura Kampung Pecinan Ketandan ya. Nah perlu diketahui bahwa Ketandan menjadi saksi sejarah akulturasi antara budaya Jawa, Tionghoa, dan kolonial, di mana sejak tahun 2006 setiap menyambut tahun baru Imlek, pemerintah kota Yogyakarta selalu menggelar acara Pekan Budaya Tionghoa di Kampung Ketandan. Nah kalau dari sejarahnya, Kampung Ketandan tidak bisa lepas dari tokoh yang bernama Tan Jising. Nah Tan Jising merupakan seorang tokoh dari Tionghoa yang saat itu menguasai 3 bahasa, yaitu Hokkien, Mandarin, dan Inggris. Dan saat itu Tan Jising dari kemampuannya yang memang supel dan cerdas berteman dekat dengan Raffles, dan akhirnya Tan Jising menjadi penghubung antara Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Gubernur Raffles. Karena jasanya, maka Sultan Hamengkubuwono III menghadiahi tanah sekaligus mengizinkan etnis Tionghoa tinggal di Kampung Ketandan. Nah kita terus bergerak ke arah selatan teman-teman. Di sebelah kiri kita atau di depan kita ini ada Pasar Beringharjo, merupakan pasar tradisional terbesar di daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus merupakan salah satu pasar tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah selain Pasar Beringharjo sebagai pusat oleh-oleh, di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada Teras Malioboro 1. Nah perlu kami sampaikan, Teras Malioboro 1 merupakan bekas gedung bioskop Indra yang dijadikan tempat relokasi bagi para PKL yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Malioboro maupun Jalan Margomulyo. Nah teman-teman, ini adalah salah satu pertunjukan musik ya, yang lokasinya ada di depan Museum Benteng Fredebeg Yogyakarta. Terima kasih, kami dari Anteng Kitiran. Nah selanjutnya dari depan halaman Museum Benteng Fredebeg Yogyakarta, kita terus berjalan ke arah selatan, dan saat ini kita sudah berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah titik 0 km Yogyakarta ini merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Nah titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya. Nah titik 0 km Yogyakarta berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan di sisi selatan. Nah kawasan ini juga merupakan kawasan ataupun lokasi favorit ya untuk wisatawan, karena di sini banyak terdapat bangunan-bangunan ikonik ya, antara lain ada gedung BNI 46, gedung kantor pos Yogyakarta, gedung Bank Indonesia, Monumen Serangan Umum 1 Maret, Museum Benteng Fredebeg, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Maaf kak, bisa ambil waktunya sebentar? Pengunjung atau wisatawan dari mana kak? Dari Solo. Dengan kakak
Jogja sebagai kota tujuan wisata di liburan long weekend hari Sabtu ini Kak? Kota indah, bersih, dan wisatanya juga banyak. Karena kayak enak aja buat main gitu. Orang-orangnya juga banyak. Ih, bagus banget. Foto. Kakak-kakak berdua sudah berapa kali berkunjung ke kota Jogja ini Kak? Sudah beberapa kali. Gak sering sih. Dulu, kalau waktu dulu sering. Kalau habis kerja ini paling gak sering banget. Bagaimana kesan kakak-kakak berdua tentang Jalan Malioboro di Sabtu malam minggu ini Kak? Sangat ramai dan pokoknya jalannya tuh rame, kayak banyak pengunjungnya, kayak jalannya tuh bagus banget buat foto-foto, buat pokoknya setiap titik itu ada ceritanya gitu. Sudah wisata kemana aja selain Jalan Malioboro? Udah ke pantai sama ke kebun binatang. Rencananya kakak-kakak berdua apakah mau kulineran di Jogja juga Kak? Tadi udah di tempat makan apa itu? Kayak enak banget. Itu ada di sana, saya lupa namanya. Makan apa ya? Kayak tadi kulineran apa? Ayam. Oh ayam ya. Ayamnya itu merasuk banget, enak, murah sekali. Tadi beli oleh-oleh apa Kak? Bakpia 25. Kenapa memilih bakpia? Padahal di Jogja banyak banget kulineran Kak untuk oleh-oleh. Karena yang khas Jogja adalah bakpia dan murah juga, terus enak dulu. Enak sekali. Satu kata untuk Jalan Malioboro di malam minggu ini apa Kak? Ramai, seru aja. Pokoknya nggak tahu Mbak. Ya, Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Ya. Selamat berlibur di kota Jogja kakak-kakak berdua. Selamat malam. Yang mau salah satu di kawasan Malioboro juga silakan dinikmatin. Kalau memang di sini happy ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.